Selamat siang, teman-teman. Ini tanggal 29 Maret 2022, jam 11:51, Jakarta. Bursa sedang istirahat. Saya ingin ajak teman-teman melihat situasi Pakuwon Jati atau Powon. Kenapa demikian? Karena Pakuwon Jati baru saja naik beberapa hari yang lalu di sini dari 460-an ke 500-an lebih, dan sekarang dalam posisi sedikit melemah. Jadi bagi saya pertanyaannya apakah saya akan tambah lagi atau tidak. Saya sudah punya paket untuk disimpan jangka panjang karena saya optimis Pakuwon ini untuk jangka panjang cukup baik. Saya berharap bisa mencapai mendekati 600. Mengingat situasi Omikron yang sudah mulai terkendali, pelonggaran PKM, mungkin orang akan kembali ke mall. Kemudian juga properti kelihatan sedikit membaik. Lalu ada hambatan juga, yaitu adanya Ukraina, sehingga ada kekhawatiran tentang inflasi. Jadi suasananya memang agak abu-abu, kurang terlalu jelas. Jadi untuk jangka panjang saya masih optimis, tapi untuk jangka pendek ini sulit untuk diketahui, jadi saya akan melihat grafik saja. Ini kita lihat bahwa ini ada saya pasang grafik harian, candle harian ya. Kelihatan sejak hijau di sini naik ya, kemudian ini sudah stagnan. Bertahan di sini, tidak naik juga tidak turun. 3 kurva jangka menengah kelihatan masih uptrend ya. Yang biru ini kurva MA50, yang merah ini MA20, dan yang putih ini MA16. MA16 ini saya pakai untuk peringatan saya sendiri saja. Biasanya orang tidak pakai ini. Yang kuning adalah MA7. Kelihatan MA7 sudah mulai melemah. Sedangkan 3 MA lainnya masih uptrend. Jadi artinya secara jangka panjang memang masih uptrend, tetapi harus berhati-hati untuk jangka pendek. Saya sendiri saat ini sudah punya paket jangka panjang, juga sudah punya paket untuk dagangan. Jadi saya selalu punya 2 paket. Nah, pertanyaannya bagi saya, apakah saya akan tambah paket dagangan saya kalau harga turun? Jadi kalau harga, perkiraan saya kalau harga turun sampai ke garis biru ini, ya, ini adalah 480, ini kurva MA50, saya kira ini kuat sekali, saya akan tambah. Kalau di garis merah ini, ya, kurva merah MA20 ini 490, saya juga mulai menambah. Jadi kalau turun ke 490 saya mulai menambah, tapi kalau turun ke 480 saya akan tambah cukup banyak. Nah, jadi itu yang akan saya lakukan. Kemudian pertanyaannya, apakah sekarang saya akan jual dulu sebagian? Itu perlu juga saya pertimbangkan. Karena kalau untuk paket dagangan 1 atau 2% itu penting. Mari kita lihat bandarmologinya. Bandarmologi adalah sini. Ternyata kalau kita lihat top 5, ya, top 5 sekuritas itu pada posisi akumulasi, big accumulation. Ini dari aplikasi Stockbit ya. Jadi aman ya, kalau 5 terbesar akumulasi, saya kira posisinya aman. Mungkin saya tidak akan melakukan apa-apa, beli tidak karena sudah cukup, jual juga belum. Kemudian kalau lihat bid overnya, kelihatan ada minat yang besar
di harga 500, ada permintaan 70, hampir 72.000 lot, sementara yang menjual sedikit saja di 505. Pertanyaannya, apakah permintaan 72.000 lot ini memang real atau cuma bodong-bodongan? Nah, yang aneh adalah permintaannya besar, tetapi harga ada di 500 di sebelah sini. Dan logikanya kalau permintaan besar, harga ada di sebelah kanan. Orang akan cenderung hajar kanan. Jadi angka 72.000 ini agak mencurigakan bagi saya. Tapi bisa saja ini memang orang berharap membeli di 500. Karena resikonya sebetulnya sudah tidak terlalu besar. Kalau harga ke 480 pun support kuat itu cuma 4%. Jadi mungkin memang banyak yang bersedia ambil di 500. Dengan harapan bisa naik dalam jangka menengah 10 atau 15%. Demikian Bapak Ibu, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja sambil melihat aplikasi Stockbit, saya sering pakai ini. Di paling bawahnya adalah net buy asing, kelihatan so-so, keluar masuk, sekarang masuk lagi sedikit. Jadi kesimpulan saya adalah saya akan tetap saja saat ini belum akan jualan. Kalau harga turun ke 490, 480, saya akan tambah lagi. Demikian, terima kasih. Semoga manfaat diskusi ini. Selamat siang.